Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, sehingga pada saat ini kita mampu, kita bisa menjalankan salah satu ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala yang termaktub, yang tertulis di dalam kitabnya, yaitu kewajiban untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam hamba-hamba, ya, termasuk ke dalam hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, saleh salehah, siswa-siswi SDS Muhammadiyah 08+, mudah-mudahan anak-anak semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya Allah mudahkan. Allah mudahkan bisa berpuasa mulai dari sebelum sahur, mulai dari waktu sahur sampai nanti waktu berbuka, dan malamnya dilanjut dengan ibadah-ibadah yang bisa nanti dimaksimalkan. Anak-anak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini pada kesempatan kali ini Bapak mau ngajak semuanya untuk kita sama-sama belajar. Kita sama-sama membahas satu topik yang luar biasa penting. Apa itu? Yaitu kita akan coba membahas tentang salah satu ibadah yang bisa kita lakukan atau bahkan yang menjadi hal yang harus dilakukan ketika kita memasuki bulan Ramadan, yaitu tilawah dengan Al-Quran atau membaca Al-Quran. Nah, anak-anak semuanya, Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu beliau punya kebiasaan. Apa kebiasaan beliau ketika di bulan suci Ramadan? Yaitu setiap malamnya beliau selalu membaca, beliau selalu mentasmikkan, membaca hafalan-hafalan Al-Qurannya langsung di depan malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW di tahun terakhir ketika beliau wafat itu sampai 2 kali beliau menghatamkan Al-Quran. Dan ini, kebiasaan baik ini semuanya diikuti oleh para sahabat. Semuanya sahabat berlomba-lomba, sahabat mengikuti sebagaimana kebiasaan Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika masuk di bulan Ramadan, para sahabat semakin dekat dengan Al-Quran Al-Karim. Nah, tentu anak-anak semuanya, begitu juga dengan seluruh orang tua. Bapak akan berlanjut. Kita bisa sedikit berbicara tentang hubungan seorang tua dengan anak-anak, atau hubungan antara guru, wali kelas dengan murid-murid tercintanya. Apa yang terjadi? Orang tua dengan anak-anaknya atau wali kelas dengan murid-muridnya akan sangat-sangat, satu kali lagi, sangat sayang. Orang tua akan sangat sayang terhadap anak-anaknya. Wali kelas atau dewan guru akan sangat sayang dengan anak-anaknya. Nah, bahkan ketika ada anak kita meminta sesuatu, butuh sesuatu, perlu sesuatu, sebagai orang tua, sebagai seorang guru, pasti akan berupaya, berusaha dengan semaksimal mungkin untuk memenuhi keinginan itu. Nah,
ini juga terjadi dengan kita semua, fa insyaallah semuanya menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Karena kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, ya, yang berbunyi seperti ini. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah man hum? Ya. Qala hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Ya. Kata Anas bin Malik, ya, beliau mendengar bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, ya, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai keluarga yang ada di dunia, yaitu keluarga dari kalangan manusia. Nah, kemudian para sahabat bertanya dengan semangat, dengan rasa penasaran yang luar biasa sekali. Manhum ya Rasulullah, manhum ya Rasulullah. Tanya para sahabat, siapa mereka ya Rasulullah? Siapa yang menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan manusia? Apakah itu seorang laki-laki? Apakah seorang perempuan? Apakah seorang anak kecil? Ya, manhum ya Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, hum ahlul Quran, wahum wa akh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bisa diedit nggak nanti? Nah, dipotong aja ya. Kemudian, bismillah. Kemudian, oh ya, mumpung di tag lah. Kemudian, enggak. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan dari para sahabat itu. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang menjadi keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan manusia adalah mereka para ahlul Quran, yaitu ahlul Quran inilah yang menjadi keluarganya Allah dan orang-orang yang terpilih. Nah, anak-anakku semuanya, para orang tua dan para pemirsa, kita bisa melihat jikalau kita, ya, orang tua, anak-anak semuanya, ketika sudah menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa bayangkan seluruh keinginan kita, ya, keinginan di duniawi, keinginan di akhirat nanti insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kalau mau jadi keluarganya Allah, syaratnya satu, menjadi seorang ahlul Quran. Nah, anak-anak semuanya, ketika kita ingin menjadi seorang ahlul Quran, itu dimulai dari membacanya. Ya. Bagaimana cara kita membaca Al-Quran? Ya. Kemudian ketika kita ingin menambah kemuliaan kita lanjutkan dengan menghafal ayat-ayatnya. Kita mulai dari menghafal juz 30, mulai dari surat-surat pendeknya, sampai dengan selesai seluruh juz amma. Kita berlanjut ke juz 29. Masya Allah, tabarakallah, itu bagus sekali, ya. Karena semuanya ketika mau menjadi seorang ahlul Quran dimulai dari berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu dari membacanya. Nah, terkhusus, ya, para orang tua sekalian yang saya hormati dan juga anak-anak Bapak yang saya sayangi, ketika di bulan suci Ramadan kita bahkan lebih dianjurkan, ya, untuk selalu, ya, memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Tapi, ya, Bapak izin untuk berpesan kepada semuanya, niatkanlah untuk membaca Al-Quran karena kita semuanya, karena kita cinta dengan Al-Quran. Niatkan berinteraksi dengan Al-Quran, niatkan membaca Al-Quran karena kita suka, karena kita cinta dengan Al-Quran. Bukan
karena membaca Al-Quran itu karena tuntutan dari sesuatu, bukan. Tetapi kita memahami dengan baik, memahami betul apa yang nanti akan kita dapatkan ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Keutamaan apa ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran? Keutamaan apa saja yang nanti kalau kita rajin baca Al-Quran? Salah satu keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa Al-Quran nanti di yaumil qiyamah akan memberikan penolong, akan memberikan syafaat bagi para sahabatnya. Ya, sebagaimana bunyi hadisnya dari Rasulullah SAW, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Kata Rasulullah SAW, "Iqra', wahai kalian semuanya, sahabatku, umatku sekalian, bacalah Al-Quran dimanapun engkau berada, kapanpun waktunya, seberapapun ya usia kalian, sesibuk apapun kalian, bacalah Al-Quran. Karena fa'innahu ya'ti, karena sesungguhnya nanti Al-Quran akan datang kepada kalian. Kapan datangnya? Ketika hari kiamat. Nanti Al-Quran akan datang ngapain kira-kira anak-anak? Al-Quran akan datang ya memberikan pertolongan, memberikan ya syafaat kepada para sahabatnya atau kepada para pembacanya. Ya, ini anak-anak semuanya, para orang tua yang saya hormati, ya, ketika kita sudah memahami dengan baik keutamaan daripada membaca Al-Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran, maka fa insyaallah kecintaan kita dengan Al-Quran, ya, kesukaan kita, ketertarikan kita dengan Al-Quran akan semakin bertambah insyaallah. Wabil khusus di bulan yang mulia ini, ya, bulan diturunkannya Al-Quran, ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, ya, tanazzalul mala, wabil khusus. Nah, ini nanti dari sini ya. Wabil terutama di saat ini bulan yang penuh terutama saat ini kita sedang di bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Ya, Masya Allah sekali. Mudah-mudahan ya kita bisa semakin cinta dengan Al-Quran. Kita pelajari ilmunya, kita pelajari bagaimana tata cara membacanya dengan baik dan benar. Kemudian kita lanjutkan dengan menghafalnya. Kita murojaah hafalan-hafalan kita. Dan yang menjadi penghujungnya adalah kita juga bersemangat untuk mengamalkan apa yang nanti akan dibaca atau mengamalkan isi daripada kandungan Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan untuk kita semuanya. Kita bisa semakin semangat, semakin rajin ya untuk membaca Al-Quran Al-Karim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita rezeki Lailatul Qadar, malam yang di malamnya yang di sana terdapat ya pahala lebih baik daripada malam-malam 1000 bulan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat wal afiyah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.